Ya kan, pasti habis habisan ini karena dia kan berpikirnya lebih ke dekat Qurani segala macam, apa lagi itu, salawatan segala macam, wah bisa ditolak dia. Jadi ini juga strategi kalau anda nanti ngambil S3, manalah tahu nanti ke Prancis, ke Mesir, ke mana kan? Anda harus tahu orang ini arahnya kemana. Kalau tidak Anda nggak bisa nunggu. Saya kuliah di Malaysia, saya kuliah kemarin ngambil software itu di Kanada. Saya ingat ini guru-guru saya ini pikirannya kemana nih? Kalau tidak kita nggak bisa masuk kelasnya itu. Jadi pakai strategi khusus biar kita bisa mengetahui cara dia berpikir, cara dia pentingkan metodologi yang bisa kita pegang. Nah, nanti ketika kita putar baru kita sesuaikan dengan kondisi orang kita. Itu ya. Yang kedua, pemikiran yang paling berpengaruh dan bermanfaat setelah Pak dari Hasan Hanafi ini dalam segi pemikirannya itu dalam tanda petik dia agak radikal. Karena dia terpengaruh dengan pemikiran revolusi Islam Iran. Jadi bahasanya begitu. Kalau Anda ingin memperkuat paham bahwa Anda adalah orang, bahwa Islam harus begini, itu nggak bisa ngomong aja. Anda nggak bisa ngomong aja. Anda harus membuat gerakan. Gerakan itu lewat apa? Demonstrasi. Nah, makanya dia terkenal dengan konteks itu. Bahkan dia menawarkan lebih bahaya lagi. Apa? Revolusi. Makanya dianggapnya kiri Islam yang punya kekuatan secara Seram sejuk mendengar moral revolusi. dan juga secara Seram fisik. sejuk dengan kata Secara revolusi. moral itu memberikan penjelasan secara akal. Islam itu seperti ini. Dan orang kan tidak mungkin bisa mengetahui itu kan. Kalau tanpa melalui gerakan fisik. Nah, gerakan fisik itu demonstrasi segala macam. Maka demonstrasi di Indonesia segala macam itu dari mulai, makanya dia belajar dari demonstrasi itu dari Hasan Al-Banna, dari Ikhwanul Muslimin Mesir yang mendemo besar-besaran Anwar Sadat. Nah, kemudian dipakai dia konsep ini untuk menggerakkan kekuatan Islam. Nah, hari ini kekuatan itu disebut dengan kekuatan populis. Nah, ini yang mau dihantam. Karena Islam di Indonesia tidak seperti itu. Demonstrasi-demonstrasi itu tidak seperti itu. Nah, jadi ternyata pemikiran Hasan Hanafi ini sangat besarnya di Indonesia itu yang membuat gerakan-gerakan populis itu. Populis, gerakan yang mengambil nama-nama Islam, kemudian membuat suatu kelompok-kelompok demonstrasi. Nah, itu asal muasalnya dari Hasan Hanafi dia. Nah, kemudian maksud kita PA 21 dan segala macam itu nggak pakai itu lagi, tapi populisnya udah mulai nampak ya, membela Islam. Nah, itu kan Hasan Hanafi suka nyentil-nyentil gitu. Jadi di kelompok-kelompok Islam dia suka nyentil-nyentil seperti itu. Jadi ternyata orang lebih mengenal itu daripada pemikirannya kan. Nah, itu cara dia memasukkan pemikiran itu dalam gerakan. Kemudian seperti itu. Oke, apa lagi? Siapa yang menentang pemikiran Yang Hasan Hanafi yang tentang orang Indonesia. Hasan Hanafi itu di kita itu nggak populer karena dia arahnya. Coba Anda bayangkan, kita tengok latar belakangnya. Dia ini agak ngeri cara berpikirnya. Pertama, dia ini masuk ke Barat. Pemikiran Barat itu diadopsi dia. Dia muslim. Kemudian juga pemikiran komunis, marxisme, itu juga. Selesai. Memunculkan apa namanya gerakan Populis. populis Islam itu yang melihat Islam di sini. Makanya kalau kita tengok gerakan awalnya kenapa terjadi macam politik Indonesia pemisahan itu kan, itu gara-gara pemikirannya masuk. Jadi pengaruhnya besar, tapi membahayakan kita. Kenapa? Karena kita kan kalau mau melihat kan kita belajarnya itu kan secara rasional kan kuat. Orang itu belajarnya nggak di kelas, belajarnya di mana? Itu di lapangan mana? Oh, pakai toa, ada belajar gitu. Itu memang sukanya Hasan Hanafi. Karena kata siapa? Kalau kita belajar banyak teori itu tidak tanpa praktek, kata dia. Untuk apa Anda belajar ilmu setinggi langit tapi tidak pernah dipakai orang? Bahayanya sana. Makanya pemikirannya di Islam. Kemudian cara dia menafsirkan ajaran-ajaran tauhid itu kan tidak pernah kita dengar sebelumnya. Contoh,
ketika dia bicara tentang makna sifat Tuhan, wujud, tidak pokok. Apa yang dia maksud dengan wujud Tuhan? Bukan zat Tuhan, tetapi apa? Eksistensi manusia. Kalau Anda bisa menguasai dunia, berarti Anda bisa mewujudkan Tuhan. Nah, kan kacau. Kalau ada cara memahami, itu Anda berpikir nanti seperti tasawuf falsafi. Ya, Jadi ada. mengaruh kepada pemikiran-pemikiran filsafis. Jadi misalkan dikatakan dia tentang persoalan tidak pokok. Apa bedanya kekal manusia dengan kekalnya Tuhan? Padahal ayat Al-Quran menyatakan begini. Kata dia, manusia itu kekal. Apa bedanya kekal Tuhan? Kekalnya Tuhan tanpa awal, tanpa proses, tanpa akhir. Ini disebut dengan kekalnya Tuhan. Kekalnya manusia berawal dari kelahiran, berproses, ada mati, ada alam barzah, ada hari pembalasan, ada mizan, ada Surga neraka. mobil maksad, itu proses namanya. Kemudian baru surga dan neraka. Nah, surga dan neraka itulah kekal. Kekalnya apa? Ada awal, ada proses, Baru kekal. ada akhir. Kalau Tuhan tanpa awal, tanpa proses, tanpa akhir. Paham ya? Paham, Pak? Tapi dia tidak akan mengubah kata-kata kekal. Tetap dipakai ini. Jadi akhirnya orang berpikir seolah-olah pikiran ini dibenturkan dengan pemikiran kekal. Tadi apa? Ya karena memang tidak ada kalimat lain yang bisa menjelaskan itu. Ada agama lain yang bisa menjelaskan tentang manusia. Apa itu? Reinkarnasi. Tadi takkan mungkin Islam berbicara reinkarnasi. Iya kan? Masa dari tidak ada, kemudian dari darah segala macam jadi manusia, jadi roh, kemudian jasadnya mati masuk dalam kubur, rohnya gerak. Ini bukan reinkarnasi. Reinkarnasi itu berubah bentuk. Dari manusia jadi setan, setan jadi ular, ular jadi kambing, kan gitu ya? Kalau ada tema ajaran-ajaran agama itu begitu. Reinkarnasi, jadi kalau dia baik, dia jadi tumbuhan. Tapi kalau dia jahat, dia jadi babi, dia jadi anjing, jadi ular. Nah, sudah mengalami proses itu mati, nah, baru nanti melalui proses nirwana. Itu agama Buddha Hindu itu begitu. Makanya dia sangat sayang dengan alam, karena dia khawatir jangan-jangan tumbuhan itu ini moyang aku itu. Nah, ini jangan tebak sembarangan. Nah, gitu kan? Gimana nih? Iya. Kalau kita kan akan mungkin manusia jadi pokok kayu ya. Makanya nggak ada istilah ajaran reinkarnasi. Jadi bahasa ini tetap dipakai dia kalimat Allah. Nah, membedakannya. Oke, apa lagi? Pandangan Hasan Hanafi tentang Al-Quran itu kalau mungkin atau enggak? Nah, masalah nabi itu menyatukan dua konsep yang nggak pernah kita dengar. Al-Quran adalah kalamullah yang juga makhluk. Kan, belum bilang. Coba dulu. Kalamullah maknanya adalah ini memang murni dari Tuhan. Kenapa dia makhluk? Karena yang diturunkan itu hanya makna, bukan tulisan. Kena. Tulisan itu kan Anda yang cipta. Iya, Pak. Betul nggak? Betul. Artinya, apa buktinya Anda ciptakan? Saya tanya. Saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulis. Tulisan Anda ini beda-beda. Iya, Pak. Kenapa tulisannya tidak sama? Ada yang tulus, ada yang tingkat, ada yang jawani jati, ada yang kaki. Ini yang diciptakan siapa? Tulisannya. Manusia, Pak. Kan Anda itu makhluk. Yang Anda tulis apa? Quran. Betul tidak? Tapi dari segi makna, Al-Fatihah Anda itu semuanya satu kan? Iya. Coba Anda konkretkan Al-Fatihah itu dalam bentuk tulisan itu jadi makhluk dia. Makanya asal Nabi benar katakan Al-Quran itu adalah kalamullah yang juga Makhluk. Selesai. Jadi orang kalau Ya bilang Allah, misalkan itu gila, kalamullah ini makhluk ada jadi kata dia. Kenapa? Ya karena setiap dalam pikiran kita pasti sudah mengerti. Kita sholat, pasti yang kita baca itu sama. Allahu Akbar, betul kan? Iya, Pak. Bagaimana Allahu Akbar itu Anda terapkan dalam kehidupan Anda? Dia akan jadi makhluk. Bagaimana caranya? Anda demo, Allahu Akbar. Menghadapi Belanda, Allahu Akbar. Sholat, begini pula. Kemudian Anda tulis. Pertanyaan saya, ada 30-25 orang ini. Apa Anda nulis Allahu Akbar itu sama? Tidak. Beda, ada yang rohnya ke sini, ada yang rohnya ke atas, ada yang alifnya begini, ada yang begini. Itu yang kita kan sama. Makhluk. Ya itulah makhluknya. Oh. Tapi dari segi maknanya
Sama. Kenapa? Anda tak akan pernah berubah. Allahu Akbar apa artinya? Allah Maha Besar. Ada yang artinya yang lain? Nggak ada, Pak. Walaupun ada transliterasi mungkin Allah sudah. The God big. Lain itu. Ini kan hanya transliterasi. God Bukan big. ada segi makna. Betul kan? Kan sama semua. The God biggest. Nah itu yang semakna itu. Itulah yang disebut dengan kalamullah. Paham? Paham. Ketika kalamullah ini masuk ke dalam tataran manusia, jadi Kelas. sederhana kan kalau pikirnya. Tapi kalau Anda memperpanjang kalimatnya, wah itu nanti bisa berbentuk lagi. Demo ini. Karena dia berpikir tidak mungkin umat Islam itu membuat sebuah gerakan, membuat sebuah budaya tanpa ada kalimat kalamullah di situ. Betul tak? Apa yang Anda makan saja pakai kalamullah ini. Apa buktinya? Bismillah, Pak. Bismillah. Nah, macam mana Anda mempresentasikan bismillah? Padahal kan itu ini makanan. Bismillah ini mana? Gila, Cuk. Dapat, Cuk. Letak bismillah di mana? Karena di depan Anda itu makanan. Benar? Berarti kan dalam hati. Betul tak? Tidak bisa Anda ungkapkan kan? Ketika Anda ungkapkan, dia jadi makhluk. Selesai. Selesai barang dulu. Ini memang tasawuf falsafah begini ya. Kalau salah-salah bisa sesat memang. Jadi asal nabi itu agak bahaya pemikirannya kalau Anda bawa di sini. Tapi Anda harus tahu, memang beginilah pemikiran Islam itu. Ada bahaya, ada yang tentang arus, ada yang melawan arus. Nah, tinggal kita bermain di arus saja. Nah, kan? Apapun gelombang Anda harus berada di atas. Jangan Anda tenggelam ke bawah. Jangan Anda pergi ke bawah. Apa lagi? Yang terakhir pandangan Hasan Hadid dalam pandangan. Keragaman. Katanya begini, tauhid itu sumbernya satu. Tetapi orang memahami tauhid itu berbeda-beda. Itu keragaman. Contoh katanya begini. Kenapa ada aliran Syiah, Ahli Sunnah, Asy'ariyah, Mu'tazilah? Ada mereka itu harus satu. Gitu kan? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada apa lagi? Ada Tuwata, apa lagi? Ada segala macam itu kan? Nah, kenapa? Itulah keragamannya. Kenapa? Umat berbicara tentang Tuhan. Ketika masuk ke dalam konteks keumatan itu sudah jadi makhluk. Makhluk tidak lepas dari pikiran, tidak lepas dari dunia, dari alam fisik. Alam fisik itu berubah terus. Setiap generasi itu berubah. Ya. Nah, jadi konsekuensinya apa? Itulah keragaman kita. Jadi makanya ulama fikih itu membagi konsep ada yang disebut dengan perdebatan furu'iyah atau perdebatan yang memang dari segi asalnya. Kalau di furu'iyah ya seperti apa tadi? Unut gitu kan? Kan furu'iyah. Kenapa? Karena cara mendekatinya berbeda, cara memahaminya berbeda. Ya seperti itu. Nah, begitulah yang disebut dengan keberagaman dalam konteks memahami ketuhanan. Yang kan hanya kita, agama lain pun begitu. Buddha itu ada Buddha Mahayana, Buddha Hinayana, ada aliran Maitreya segala macam. Gila tuh. Nah, padahal Buddhanya sudah nampak di orang kulit kuning. Dan nampak saja masih berbeda, bayangkan. Betul. Kita yang tidak pernah nampak Tuhan. Ada pernah nampak Tuhan? Tak. Kalau Anda nampak yakinlah bahwa itu bukan Tuhan. Karena dia kan mesti disciple, dia berbeda dari makhluk. Yang hanya bisa kita yakini, betul kan? Yang tidak nampak, tentu cara kita mempersepsikan itu berbeda. Contoh saya bilang begini, saya kasih tugas Anda. Macam mana Anda memahami perintah saya? Besok tulis 5 soal kirim ke saya. Pasti ada pertanyaan. Pak, bukan. Padahal saya bilang tulis soal. Terserah aja mau soal itu tak usah aja. Yang kedua Pak, diketik atau tidak? Tidak ada kata-kata itu. Bayangkan. Jadi kalau Anda berpikir seperti yang saya berpikir, sebetulnya Anda nggak perlu bertanya ini buat aja soal sembarangan. Benar? Kenapa? Karena saya berbicara ya, di perspektif mata kuliah ini. Tapi tetap Anda bertanya kenapa Pak? Kenapa? Tak mungkin di luar konteks mata kuliah kita. Tapi tetap Anda bertanya juga. Kenapa Anda masih bertanya?
itu karena abstrak. Itu disebut dengan kalamullah. Paham ya? Paham Pak? Itu yang abstrak itu di situ. Itu yang disebut, itu baru kalam dosen, baru kalamullah. Betul tak? Kalam dosen kan? Saya ungkapkan nih, betul tak? Tapi Anda memahami, macam mana Pak? Dengan kalimat buat 5 soal, besok kirim ke saya. Aku debat itu lagi kan? Ada ketika ada punya pengaruh, jadi aliran. Ini alirannya si Yudi. Ini makanya nggak kita tahu. Ini kelompoknya si ini. Begini. Nah itu yang disebut dengan aliran. Padahal yang saya katakan cuma satu, cuma 5 soal. Gara-gara kalam ini baru kalam dosen. Bayangkan ada kalau kalam Tuhan seperti ini. Nah, ini kan sudah. Paham ya? Iya Pak. Lagi. Cukup. Nah, ini lagi di kelompok 10 orang. Apa ciri khas dari pemikiran Harun Nasution? Nah, begini yang harus saya sampaikan bahwa Harun Nasution itu pemikiran tidak ada beda dengan yang lain. Tapi kenapa dia unik? Karena sebelum beliau masuk di Indonesia, kita ini nggak boleh belajar buku Qasidah. Kita hanya boleh belajar satu, apa itu? Asy'ariyah. Asy'ariyah, Ahlus Sunnah. Tidak boleh yang lain. Syiah nggak boleh dipelajari, Khawarij tak boleh. Yang memperkenalkan itu siapa? Harun Nasution. Tahun berapa? 1965. Sebelum 1965 kita nggak boleh belajar di perguruan tinggi, tidak boleh. Kenapa pertanyaannya? Ya karena memang ulama-ulama kita itu sangat menekankan konsep Ahlus Sunnah itu harus begini. Karena efek sejarah masa lalu banyak terjadi perbedaan pendapat. Contoh tahun 1400-an ada namanya di sini Sekte Jenal, ya kan? Sehingga berakibat kepada pemenggalan kepala dia karena dia akan memakai ajaran tasawuf falsafi yang berbeda dengan tasawuf. Di Riau di daerah Kepringnya enggak ada zamannya Raja Ja'far, jadi yang di Pertuan Muda tahun 1840 ada namanya Lebay Umat yang mengaku sebagai titisan Raja Hadi yang sudah meninggal karena dia mendapat vaksin takut. Akhirnya dibunuh oleh Sultan Mahmud Muzaffar I. Karena ada dan daerah lain itu begitu. Jadi oleh karena itu, ini pemikiran-pemikiran itu dihilangkan semua. Nah, sampai tahun 1965-66 kita itu nggak bisa belajar lain selain belajar itu. Nah, beliau ini ketika disertasi dia di Kanada, itu membawa salah satu disertasinya tentang teologi Islam, aliran dan gerakan, kemudian teologi Mu'tazilah, kemudian Muhammad Abu itu kan, itu diperkenalkan dia. Ketika dia memperkenalkan, banyak yang nggak suka. Ini dianggap membahayakan Islam lagi nih. Akhirnya apa? Sekarang kan udah aman. Akhirnya kita mengetahui ternyata ada pemikiran dalam Islam itu ada Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, ya kan? Siapa lagi? Qadariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Itu dari beliau. Saya dapat kuliah dari Harun Nasution itu banyak sekali ketika di pasca sarjana tahun 98. Kemudian tahun 99 beliau meninggal. Kuliah sama beliau. Dia bilang, yang Anda tanyakan itu sama dengan yang saya tanyakan, kawan-kawan tanyakan. Prof, izin, apa bedanya pemikiran Prof dengan yang lain? Dia ketawa, kata dia apa? Nggak ada beda. Loh kok nggak ada beda? Jadi apa yang Prof temukan? Karena itu menunjukkan aku tahu mau coba Cok. tidak ada beda. Terus apa yang Prof ini kan kepada kita? Yang saya tawarkan hanya satu, bahwa dulu sebelum Anda kuliah ini nggak boleh diajarkan. Nah, sekarang boleh, hanya itu saja. Selesai. Sederhana. Kita membuat pertanyaan ribet-ribet, ini jawabnya sederhana saja. Dulu tak boleh, sekarang boleh. Kalau tidak, dari mana Anda bisa mengetahui pemikiran Jabariyah? Kalau tidak dari tulisan saya. Makanya tulisan Islam Rasional tadi dikasihkan makalah itu hanya mengulang kalimat dia yang sudah pernah kan? Itu berarti memang begitu. Tidak ada yang lain. Dia hanya ingin menawarkan bahwa perguruan tinggi Islam ketika mengajarkan ilmu kalam itu maunya jangan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 itu Ahlus Sunnah gitu.
Ya ada yang khawatir, ada yang mulia, ada yang jamaah. Supaya kita bukan ingin mengikuti yang berbeda, tapi harus tahu, gitu kan? Harus tahu ada yang gitu aja, ya. Nah, itu uniknya Harun Nasution itu karena dia pembawa pertama. Kalau dia pembawa kedua, kita unik lagi. Makanya buku dia yang disebutkan tadi itu menjadi referensi pokok di seluruh mata kuliah ilmu kalam di berbagai kita. Kenapa? Karena dia yang menulis pertama. Jadi untungnya kalau ada jadi pertamanya, nah, jadi rujukan. Walaupun yang ada tulis itu kadang-kadang hanya mengulangi yang sudah ada. Gitu ya. Apa lagi? Ya itu tadi teologi Islam, ada Mu'tazilah yang sering Anda pakai, nengok bukunya kan ada juga. Iya, Pak. Ya, itulah yang sering Anda pakai itu bukunya. Secara rasional Anda pernah pakai kan? Itu makalah-makalah isinya itu sama aja ketika Anda baca di bukunya teologi Mu'tazilah tadi. Apa lagi? Apa yang tak bisa jawab tadi? Yang kelompok 8, Pak. Hah? Bagaimana cara Harun Nasution menunjukkan mengkajian dan pembuktian yang berbeda mengenai eksistensi Tuhan itu tidak hanya diimani oleh doktrin atau ajaran tertentu. Jangan. Induktif itu tahu? Induktif itu lawannya deduktif. Kalau deduktif itu pola pemikiran dari umum ke khusus. Itu deduktif. Nah, kalau pertanyaan tadi induktif dari khusus ke Umum. Nah, apa bedanya? Kalau umum ke khusus, itu pola pemikirannya adalah pemikiran doktrin. Jadi menjelaskan secara umum, ini yang harus Anda pakai. Tapi kalau induktif, ini contohnya, nanti dipakainya. Contohnya begini, induktif. Induktif itu adalah pemikiran yang sifatnya sejarah. Contoh, Anda bisa lihat dalam Quran, itu contoh-contoh induktif. Apa itu kasus? Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh Api. itu induktif. Nabi Musa membelah Laut. lautan, itu induktif. Apa lagi? Nabi Isa bisa Menghidupkan. menyembuhkan orang sakit, buta, itu induktif. Apa bedanya induktif dengan deduktif? Kalau ada induktif, dari kasus itu mulai orang meneliti, kenapa dia bisa menyembuhkan orang buta? Akhirnya ditemukanlah penyakit mata. Paham? Paham, Pak? Kemudian Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kenapa dia tidak terbakar oleh api? Akhirnya menemukan baju anti api. Itu deduktifnya. Paham? Paham, Pak? Nabi Musa kenapa dia bisa membelah lautan? Akhirnya menemukan tentang teknologi jembatan. Nah, jembatan kan membelah lautan. Iya, Pak. Betul, Pak. Dulu tidak ada teknologi itu. Jadi itu berpikir induktif. Kemudian yang kedua, apa berpikir induktif? Cahaya. Betul kan? Lampu. Dulu orang pakai apa? Ngapa? Pakai obor. Akhirnya hidungannya hitam. Akhirnya berubah menjadi lilin. Tapi lilin itu menghabisi, akhirnya berubah menjadi lampu neon. Ini induktif. Sehingga dia bisa praktis dengan satu cahaya bisa terang. Itu cara itu Harun Nasution bisa cara berpikir induktif itu yang organik, bukan deduktif. Kalau deduktif itu modelnya adalah ada ceritanya tentang umum saja, tanpa ada suatu pembuktian. Ini lewat pembuktian dulu baru bisa dipakai. Itu disebut deduktif. Makalah ini cara berpikir induktif. Kalau cara berpikir deduktif, Anda nggak perlu buat makalah, saya cerita aja dari awal sampai akhir. Tapi saya nggak mau kalau saya cerita dari awal sampai akhir. Mungkin ada di antara Anda yang tidur, atau mungkin dari Anda yang mau mencetak atau tidak. Yang ketiga Anda lupa. Yang ketiga Anda tidak terlalu fokus untuk menulis apa yang menjadi bagian penting dari makalah ini. Saya coba cara berpikir Harun Nasution hari ini lewat konsep induktif buat makalah. Padahal saya belum pernah menjelaskan ini kan. Iya, Pak. Ada yang berusaha mencari. Ketika tidak ketemu baru menjelaskan. Ini induktif ini. Anda buat makalah induktif. Kemudian pertanyaan yang Anda ajukan ini adalah cara berpikir induktif. Tahu? Jadi sehingga saya tidak perlu bertanya, tapi Anda yang bertanya. Jadi efeknya apa? Anda ingin mengetahui. Saya hanya menjelaskan apa yang Anda ingin tahu.
Kalau deduktif, Anda tidak pernah bertanya, tapi saya menjelaskan. Ya, saya nggak tahu apa yang Anda inginkan dari makalah ini, bertanya tentang apa, hal-hal apa, gitu kan? Anda tidak mungkin pembicara ini asal menafikan itu Anda harus tahu semuanya. Tidak mungkin. Karena Anda yang Anda pelajari itu bukan hanya makalah ini. Ada 11 makalah, ada 11 mata kuliah. Kan tak akan mampu kan otak kita. Nah, jadi Anda ingin tahu apanya, selesai. Nah, untuk mengetahui apanya, sebenarnya perlu ada pertanyaan. Jadi pertanyaan itulah yang menjadi bagian penting dari pengetahuan Anda tentang masalah. Selesai. Itu disebut dengan pemikiran Induktif. Paham? Apa? Lagi. Penjelasan mengenai tulisan Harun yang menunjukkan akal melambangkan kesadaran. Akal melambangkan kekuatan manusia itu dari pola pikir induktif. Ini tadi, dulu zaman kita tidak ada. Kalau fisik itu kalau dulu pemikiran pertama itu fisik. Orang berperang lewat fisik, lewat pedang, lewat macam fisik kan. Adu duel. Akhirnya pakai ilmu kebal, ilmu kanuragan. Sekarang nggak perlu lagi. Macam mana kita nggak pernah ketemu dia, tapi kita bisa menghantam dia. Udah, gitu kan? Santet. Santet itu, tahu nggak? Itu ilmu induktif. Loh? Akhirnya diwujudkan dalam konteks yang lebih apa itu pakai rod. Oh. Pakai drone. Iya, orang-orang tua kita dulu cara berpikirnya induktif. Tapi setelah itu kok cara kita berpikir deduktif. Coba Anda kembalikan ke induktif. Kalau Anda berpikir ke induktif, Berarti pesulap merah induktif, Cok. Pesulap merah. Tahu bagian yang mana, fungsinya apa. Itu selesai. Gitu kan? Jadi cara berpikirnya Harun Nasution itu ditawarkan dengan konteks kekuatan akal. Dengan induktif, akal itu berpikir. Contoh macam ini. Kan saya tanya, kelompok 1, 2, 3 mengajukan pertanyaan. Akalnya apa? Anda berpikir. Kalau bagi akhirnya kan merancang saya kalau saya. Tanya saja, kalau dulu kan beda. Saya tengok dari awal kuliah ada. Waktu kuliah pertama Anda tanpa apa ini saya? Ya pasti kan begitu kita berdua, ketiga sampai terakhir pertanyaan Anda itu masih lama masih berbunyi. Masya Allah. Tengok kan? Pertanyaannya kan ngeri-ngeri semua nih, tapi kalau Anda tak bisa jawab. Nanti coba Anda kalau bertanya yang sederhana saja, coba sebutkan nama buku dulu. Sebentar. Tapi Anda bicaranya tentang pakai logika, itu logika kan? Jelaskan hidup segala macam, apa nih? Berarti pertanyaan Anda makin lama ini makin teratur, makin bagus. Nanti kalau ada semester 3, 4, 5 kalau nilainya ketakutan. Masya Allah. Karena kan gitu, ada nanti ketemu dengan semester 5, 6, mungkin semester 5, 6 ini segar. Karena dia nggak pernah ini, berapa kali saya uji coba, paling hanya 4, 5 orang yang berani bertanya. Ini kan dapat seluruh pertanyaannya kan pertanyaan setingkat S2. Masya Allah. S2 secara tidak langsung. Iya, Level. itu bertanya seperti ini kepada Pak Profesor Harun Nasution. Itu tahun 98, itu ketika saya ngambil S2, bukan S1. Ini Anda baru semester 2. Jadi maknanya Pak, Anda kembangkan lagi pola pikir itu. Dahsyat ini. Pola pikirnya mengerikan. Iya, kalau Anda nanti saya katakan dosen-dosen dari luar, Anda bertanya macam gini, wah, dia langsung ngomong, Tuhan, udah, nggak usah S1 langsung aja. Wah. OTW. Boleh. Dulu zaman tahun 90 itu boleh loh. Syaratnya hanya 2. Pertama syaratnya IPK Anda 3,6. Kemudian syarat yang kedua adalah dapat rekomendasi dari profesor. Jadi Anda nggak perlu S1, begitu sudah semester 2, semester 5, Anda langsung kuliah S2. Jadi langsung gelarnya MA, nggak ada saya S1 dalam. Itu zaman itu. Kalau sekarang nggak boleh lagi. Harus ada jenjang. Kita salah zaman, Jo. Kita salah zaman, Jo. Itu kalau nggak boleh. Kalau dulu zaman saya, kalau dia S2-nya itu IPK 3,8,
kemudian ada rekomendasi dari profesor, dia langsung S3. Emak. Iya, tidak ada lagi S2, S1 kuliah waktu dia ngambil S2 kan. Dan ternyata dari semester 1-2 dia punya kemampuan lebih, ada rekomendasi. Dia langsung ke S3 tanpa melalui S2-nya langsung naik ke pindah kelas ke kelas doktor. Gitu kan. Kelas. Sekarang nggak bisa lagi. Itu disebut dengan percepatan masa studi. Kalau sekarang diminta boleh, tapi resikonya nyetak kuning dulu. Gitu ada persyaratan tambahan. Bisa nggak bahasa Inggrisnya dibuktikan dengan conversation-nya dengan TOEFL. bisa nggak bahasa Arabnya dibuktikan dengan nilainya muhadasahnya. Kemudian baru nilainya. Oh, banyak sekarang bisa penting. Jadi Anda nggak bisa lengkapnya harus paham. Gitu ya. Ini efek Harun Nasution. Yang saya belajar hari ini yang Anda tanya tadi, uniknya itu dia tidak menemukan hal yang baru. Hal ini kan itu kan yang lama, apa sudah ada. Iya, Pak. Tapi dia munculkan untuk memberikan motivasi besar bagi pemikiran keislaman hari ini yang disampaikan oleh pemakaran tadi, pembaruan itu. Tapi pemakaran tidak secara rinci mengeluarkan konsep pembaruan itu gimana. Dan Anda kan tidak terasa. Dulu kan waktu masuk pertama dia macam ayam bilang dulu, ayam bilang aku. Nah sekarang sudah mulai. Ya, apa lagi? Udah, Pak. Oh cukup, habis. Oke ya, saya pikir itu sudah 19.40, jadi alhamdulillah masalah sudah selesai. Jadi minggu depan siapa kelompok tugas mana? Ini, Pak. Tentang apa? Tentang Nurholis Majid, Pak. Oh, Nurholis Majid. Nah, Nurholis Majid itu aktivis Islam. Ya, setelah itu baru nanti kita review. Silakan ditutup makanan. Aktif.